Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan bahas chapter 3, yaitu laporan keuangan konsolidasi pada tanggal terjadinya akuisisi. Nah, di sini kita udah bahas mengenai pembelian atau akuisisi perusahaan dengan menggunakan saham. Jadi udah nggak tidak lagi seperti chapter 1 dan chapter 2 yang akuisisinya mengakuisisi net asset. Tapi kita mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli sahamnya. Jadi ketika satu perusahaan bisa mengendalikan perusahaan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membeli saham biasanya, ya, maka perusahaan yang mengakuisisi namanya induk atau parent. Perusahaan yang diakuisisi namanya perusahaan anak atau subsidiari. Nah, pemegang saham lainnya yang merupakan pemegang saham minoritas namanya non-controlling interest atau pihak yang bukan pengendali. Ya, parent atau induk mencatat kepemilikannya terhadap perusahaan anak sebagai investasi. Jadi apabila perusahaan anak itu dimiliki oleh pihak pengendali satu pengendali atau lebih pengendali, maka di situ rantai dari kepemilikan tersebut merujuk pada mana perusahaan yang paling banyak memiliki sahamnya. Dia menjadi pengendali terhadap perusahaan lainnya. Ya, subsidiary ya atau perusahaan anak merupakan perusahaan afiliasi dengan perusahaan induk. Perusahaan anak dikendalikan oleh perusahaan lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Control atau kendali artinya possession ya, kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Di mana pihak yang memiliki kendali punya kekuatan untuk mengendalikan manajemen, mengendalikan kebijakan entitas lainnya, ya, melalui pembelian saham biasa dengan kontrak atau lainnya. Eh, hmm. Subsidiary, subsidiary atau perusahaan anak, ya, suatu perusahaan induk, suatu perusahaan induk itu mengendalikan perusahaan anak, ya, baik IASB maupun FASB. IASB itu apa? Organisasi standar Eropa, standar akuntansi Eropa atau standar akuntansi internasional, ya, baik FASB atau organisasi standar akuntansi Amerika, sama mereka mengatakan bahwa kendali itu should not be limited, seharusnya tidak terbatas kendali itu, ya, dengan asumsi bahwa entitas lain bisa mengendalikan entitas lainnya apabila kepemilikannya minimal 50%. Minimal. Berarti kalau di bawah 50% nggak bisa dia menjadi pengendali. Oke, saya lanjut. Ya. Nah, lalu pada saat apa namanya terjadi konsolidasi, ya, maka kita harus mengetahui dulu hasil operasional dan laporan posisi keuangan baik itu parent maupun subsidiary atau perusahaan anak, karena mereka merupakan satu kesatuan entitas ekonomi. Hmm. Lanjut. Nah, kenapa reason for subsidiary company, bahwa
keuntungan di akuisisi ada dengan menggunakan saham untuk perusahaan lainnya, mengakuisisi perusahaan lainnya dengan menggunakan saham dibandingkan dengan mengakuisisi asetnya. Yang pertama, akuisisi dalam bentuk saham itu lebih simpel daripada kita mengakuisisi aset bersihnya. Terus yang kedua, kendali subsidiari ya bisa kita dapatkan dengan investasi yang smaller ya. Dengan kita bisa berinvestasi di perusahaan tertentu dan mendapatkan kendalinya hanya dengan membeli sahamnya. Separate legal existence of affiliation. Berarti di sini terpisah bahwa secara hukum merupakan dua entitas yang terpisah ya, perusahaan anak dan perusahaan induk. Tapi merupakan perusahaan afiliasi atau saling berkaitan. Nah, laporan keuangan konsolidasi disiapkan oleh parent atau yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasi itu adalah induk ya, di mana isinya adalah laporan keuangan induk dan anak ya. Nah, tujuannya dibuat laporan keuangan konsolidasi memberikan manfaat kepada pemilik maupun kreditor dari perusahaan induk, ya, hasil operasional dan posisi keuangan dari perusahaan induk dan semua perusahaan anaknya. Jadi, kalau laporan keuangan konsolidasi itu dipandang sebagai laporan keuangan satu entitas ekonomi single, ya. Jadi merupakan satu kesatuan ekonomi entity. Oke. Investasi pada tanggal terjadinya akuisisi. Mencatat investasi berdasarkan harganya atau nilainya. Investasi saham dicatat dengan cost, ya, at cost. Nah, di situ diukur dari fair value, ya, yang diberikan dan fair value dari yang diterima. Apa yang diberikan? Yang diberikan cash, other asset, debt, security, stock, the acquiring company, combination of all this. Ya, jadi pada saat kita mencatat investasi, pembelian saham itu dicatat berdasarkan cost-nya, ya, at cost. Nah, atau bisa dikatakan harga pasar sahamnya, ya. Ini contoh, 1 Januari 2014, Polo membeli 100% saham biasanya SAFE dengan menerbitkan 40.000 lembar saham Polo. Berarti Polo beli SAFE tidak menggunakan cash, tapi dengan menerbitkan saham. Ya, yang diterbitkan 40.000 lembar, harga per lembarnya $10. Dengan harga pasar 17,5. Jadi 10 itu adalah nilai nominal, 17,5 itu adalah harga pasarnya. Lalu si Polo mengeluarkan juga beban-beban, ya. Yang pertama 20.000 untuk registrasi dan penerbitan sahamnya, ya. Dan di bagian ekuitas, ya, di bagian ekuitas oleh dua perusahaan tersebut, baik Polo maupun SAFE, diketahui bahwa di bagian ekuitasnya ada common stock, saham biasa, nominalnya $10, nilainya adalah 350 Polo, SAFE-nya 320. Modal kontribusi lainnya 590 Polo dan SAFE 175. Laba ditahan 380 dan SAFE 205. Lalu kita buat jurnal. Yang pertama jurnal apa? Jurnal Polo beli sahamnya SAFE dan beban yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan saham. Kalau kita beli sahamnya SAFE, maka kita mencatat itu sebagai investasi SAFE.
Yaitu tadi dia beli dengan menggunakan saham, 40.000 lembar saham dikali harga pasarnya. Dapatlah 700.000. Ya, karena dia belinya dengan menggunakan saham, kreditnya bukan cash, tapi saham biasa. Saham biasanya dicatat dengan nominalnya. Berarti 40.000 kali 10. Ya. Nah, selisihnya adalah premium atau dikatakan sebagai modal kontribusi lainnya sebesar 300.000. Terus dari premium itu tadi digunakan untuk membayar registrasi saham sebesar 20.000. Berarti modal saham kontribusi lainnya ini berkurang, pindah dia ke debit karena untuk bayar penerbitan saham 20.000. Cash 20.000. Oke ya, clear. Kalau nggak clear, bisa diulang-ulang. Ya, aset dan kewajiban dijumlahkan antara induk dan anak. Ya, non-controlling interest atau NCI nanti masuk di komponen ekuitas. Semua transaksi antara induk dan anak harus dihapus atau harus dieliminasi. Jadi yang masuk nanti adalah transaksi yang bukan transaksi induk dan anak di dalam laporan keuangan. Semua transaksi induk dan anak harus dihapus. Sehingga kita butuh yang namanya kertas kerja untuk bisa mencatat eliminasi. Apa yang harus dieliminasi? Ini harus dihafal ya. Apabila induk menghapus investasi, maka anak harus menghapus equity. Apabila induk punya hutang atau piutang terhadap perusahaan anak, itu dihapus. Ya, berarti kalau kalau parentnya atau induknya menghapus piutang, dia punya piutang ya, anak punya hutang kepada induk, induknya menghapus piutang, anaknya harus menghapus payable-nya. Demikian sebaliknya. Lalu kalau ada uang muka yang diterima dari perusahaan anak atau uang muka yang diberikan ke perusahaan anak, itu juga harus dihapus. Sama-sama menghapus uang muka. Anak menghapus uang muka, induk menghapus uang muka. Lalu kalau misalnya ada pendapatan bunga atau beban bunga dari anak, maka harus dihapus. Kalau induk menghapus revenue, maka anak akan menghapus expense. Kalau induk menghapus expense, anak menghapus revenue. Ya. Dividen juga gitu, harus dihapus. Baik itu dividen revenue maupun dividen declare, ya harus dihapus. Kalau transaksinya terlibat induk dan anak. Penjualan, baik itu penjualan inventory, mau penjualan apa namanya, penjualan peralatan antara induk dan anak harus dihapus. Pembelian penjualan antara induk dan anak harus dihapus. Oke, next kita akan mengeliminasi. Tadi transaksi yang terjadi pada tanggal akuisisi cuma satu, pembelian saham dengan menggunakan saham. Berarti itulah yang akan kita hapus. Induk menghapus investasi, anak menghapus equity. Ya. Bagaimana cara kita melihat menghapus eliminasi investment, menghapus investment? Pertama, kita harus mengetahui dulu perhitungan dan alokasi dari perbedaan antara nilai buku dengan nilai pasarnya atau implied value, ya. Mana yang pertama kita harus tahu dulu berapa persen saham yang diakuisisi. Lalu yang kedua, membagi, udah dapat nih, udah dapat persentasenya berapa yang diakuisisi, ya. Lalu kita nilai yang tercatat dibagi dengan
persentase itu tadi. Ya, nilai yang tercatat itu sama dengan harga beli. Ya. Nah, apabila ada perbedaan antara book dengan nilai yang tercatat, maka itu harus dialokasikan ke aset atau liability yang punya perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar. Nah, itu dialokasikan ke situ. Kalau misalnya asetnya nggak ada yang beda antara nilai buku dengan nilai wajar, maka itu dialokasikan ke goodwill. Eh, Sekarang ada beberapa case. Case yang pertama kalau harga belinya sama dengan nilai bukunya. Case yang kedua kalau harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan book value-nya. Case yang ketiga kalau nilai belinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya. Yuk kita kerjain case 1 dulu yang A. Pembelian sahamnya 100%. Nilai belinya atau implied value-nya sama dengan nilai bukunya. Asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2015 P mengakuisisi semua saham yang beredar punyanya S. Yaitu ada 10.000 lembar. Dia bayar cash seharga 160.000. Berarti implied value-nya 160.000. Book value-nya sama katanya. Berarti sama-sama 160.000. Setiap ada transaksi, maka kita harus bikin jurnal. Jurnalnya adalah investment ya atau investasi pada perusahaan S pada cash karena dia bayarnya secara cash. Nah, ini ya. Implied value sama dengan book value. Implied itu tadi adalah nilai beli. Ya. Harga yang dibayar adalah 160.000, persentase kepemilikannya 160.000 dibagi 100%, sehingga dapatlah nilai tercatatnya 160 dibandingkan dengan nilai bukunya. Dari mana nilai bukunya? Dari sini. 100 ditambah 20 ditambah 40. Yang dilihat adalah komponen ekuitas. Berarti nggak ada beda antara nilai tercatat atau harga beli dengan nilai buku. Sehingga selisihnya 0. Nah, lalu kita masukkan ke dalam kertas kerja. Ini kertas kerja nih, bukan laporan konsolidasi nih. Ini kertas kerja. Tadi ada macam-macam ya. Ini dipindahkan semuanya, P dan S. Kita pindahkan ke sini. Nah, kalau tidak ada eliminasi, ya tinggal ditambahkan. Yang mau dieliminasi cuman investasi dan equity, ya kan? Si P menghapus investasi, si S menghapus equity. Karena transaksi induk dan anak harus dihapus. Cash nggak ada eliminasi, langsung ditambahkan 80. Aset lancar lainnya juga tidak ada eliminasi, ditambahkan jadi 380. PPE tidak ada eliminasi, langsung ditambahkan 320. Land juga tidak ada eliminasi, ditambahkan jadi 120. Nah, investasi ada eliminasi. Tadi investasinya ada eh, di sebelah debit, ya kan? Maka itu akan kita hapus, pindah dia ke sebelah kredit. Investasi tadi yang dicatat di debit, ketika dieliminasi, pindah ke kredit. Sehingga 0. Ya. Lalu dijumlahkan. Penjumlahannya bukan ini tambah ini ya, ke sini. Tapi ini adalah penjumlahan dari atas ke bawah. Liabilities juga tidak ada eliminasi, tinggal ditambahkan. Nah, ini ada eliminasi.
common stock, other contribute capital, retain earning, semuanya saldo normalnya dikredit. Pada saat akan dihapus, dia pindah ke debit. Berarti yang mana yang dihapus? Bukan punyanya P, tapi punyanya S. Kenapa? Karena P sudah menghapus investasi. Maka si S harus menghapus equity. Hapus nih punya S. Nah, yang masuk ke saldo konsolidasi hanya punyanya P, hanya ekuitasnya P. Jumlahkan lagi ke bawah. Nah, ya, eliminasinya juga dijumlahin ya ke bawah. Kalau misalnya nggak balance berarti ada yang salah. Nggak sampai di sini saja. Sudah ini dieliminasi, kita buat jurnal eliminasi. Berarti ini dihapus, dihapus, dihapus punyanya si S. Dan si P menghapus investasi. Next. Bagaimana kalau belinya nggak 100%, cuman 90%. Si P membeli dengan harga 144. Balik lagi, kalau ada transaksi harus buat jurnal. Buat jurnal investasi pada S, pada cash 144. Terus kita hitung ya. Kenapa sih harus dibagi ini? Karena yang ini adalah nilai 90%. Mau kita sandingkan dengan nilai buku yang 100% nggak balance. Maka harus cari dulu berapa 100% harga belinya ya. Sehingga 144 dibagi, bukan dikali ya, dibagi 90. Sehingga dapat 100%-nya adalah 160. Sehingga differentnya juga 0, selisihnya 0 ya. Nah, karena belinya nggak 100%, kita nggak bisa langsung ke kertas kerja. Kita harus buat schedule alokasi. Ya, ini namanya schedule alokasi. Bahwa di sini dijelaskan 90% itu punyanya induk, 10%-nya punyanya NCI atau pihak non pengendali. Berarti kalau totalnya tadi di sini 160 untuk 100%, maka di sini tulis 160. Sehingga kita tahu 90% yang dibeli parent itu adalah 144, sedangkan 10%-nya 16.000 dibeli ya punyanya si pengendali minoritas. Dikurangkan dengan book value 120/40. Dari mana nih? Dari sini nih. Common stock, other contribute, retain earning. Pindahin ke sini. Common stock, other contribute, retain earning. Tuh. Ya, dari 100 tadi 90%-nya punya induk, 10-nya punya si NCI. Demikian juga dengan 20 dan 40, kalikan dengan persentasenya masing-masing, masukkan di sini, masing-masing kolomnya. Terus di total. Ternyata memang 0, nggak ada di front. Masukkan lagi ke kertas kerja konsolidasi. Ya, kalau yang tidak ada eliminasi, langsung dijumlahkan. Yang dieliminasi adalah, ya ini dijumlahkan, nggak ada eliminasi. Lem juga nggak ada eliminasi. Ini investasi yang tadi dicatat sebelah debit, dieliminasi di sebelah kredit. Ya. Sedangkan liability tidak ada eliminasi. Common stock yang punya S dihapus semua. 120/40. NCI muncul. Dari mana 16.000? Dari perhitungan ini. 16.000 ini masuk di bagian ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, ekuitas di sebelah kredit. Ekuitas itu kan saldo normalnya kredit. Terus habis itu dijumlahkan, harus balance. Nah, buat jurnal eliminasinya. Ini yang punya S dihapus semua, ya, equity-nya pindah ke debit kalau dihapus. Investasi tadi yang debit pindah ke kredit dihapus, muncul NCI, ya. NCI
Ini nggak dihapus ini, tapi ini bagian dari ekuitas sebesar 16.000. Oke, sekarang bagaimana kalau harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan book value-nya? Itu 148. Dia beli cuma 80%. Seperti biasa, ada transaksi bikin jurnal investasi pada cash. Nah, sekarang tadi dibayar 80% adalah 148.000. Kita mau tahu berapa sih 100%-nya supaya bisa dibandingkan dengan nilai buku yang punyanya S yang nilainya 100%. Ternyata 148 dibagi 80 itu 185. Sehingga nilai selisihnya ada different 25. Berarti harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan book value-nya. Tadi saya bilang kalau belinya nggak 100%, maka dia harus bikin dulu schedule alokasi. Nih, perhatikan kolom-kolomnya, jangan sampai salah. Yang kolom sebelah sini pertama adalah induk, sebelahnya NCI, paling ujung adalah totalnya, yaitu 100%. Tadi udah tahu 185. Berarti kalau 148 punya parent, berarti nilainya NCI, harga belinya adalah 37. Baru kita sandingkan dengan book. Ini dikalikan berdasarkan persentase parent dan NCI. Kalikan, masukkan di bawahnya ini. Sehingga muncullah 185 kurang 160 ada 25.000. Ternyata di situ ada informasi tambahan bahwa tanah, ya, beda harga antara nilai buku yang dicatat dengan nilai historis dibandingkan dengan nilai pasarnya sebesar 25.000. Nah, masukkan itu tanah. Tanahnya direvaluasi, disamakan dengan harga pasar, ya. 25.000. Jadi 25.000 ini dikurang 25.000 sudah dialokasikan ke tanah. Ini juga habis, ya, sehingga nol. Masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Karena ada muncul akun baru nih, tanah, different. Nih dua akun baru nih muncul, ya. Maka itu harus terekspresikan di kertas kerjanya. Berarti landnya yang ada 80 dan 40 bertambah 25. Ya kan? Lalu different di debit tadi 25. Sorry. Iya, land mana tadi different? Ah, iya. Different itu sorry. Di debit ya. Differentnya di debit langsung dialokasikan ke tanah sehingga nol. Ya, differentnya di di sini ada muncul 25, tapi dia langsung dialokasikan ke tanah. Berarti differentnya dicatat di debit 25, dialokasikan ke tanah 25 sehingga pindah ke kredit habis karena sudah dialokasikan ke tanah. Nol. Jadi konsolidasi balance-nya nol. Investasi tadi dihapus. Nih 148-nya dihapus. Sedangkan si S menghapus equity mulai dari 100, 20, dan 40. Nih, muncullah NCI. Dari mana? Dari sini. Ini harus masuk di komponen ekuitas. Masukkan kredit. Ekuitasnya bertambah untuk NCI 37. Jumlahkan. 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 Ini juga jumlahkan antara aset dengan equity and liability. Harus balance. Lalu buat jurnal eliminasi ini semua eliminasi ini harus dibikin jurnalnya. Berarti yang dihapus tadi ini ya, saham biasanya S, premiumnya S, dan laba ditahannya S, ya kan? Si P menghapus investasi pada S. Muncul NCI. Muncul ada selisih antara harga beli dengan harga nilai buku.
Sehingga ada selisih sebesar 25. Ini langsung dieliminasi, pindah ke kredit temannya, dieliminasi dan masuk menjadi menambah nilai tanah. Karena tadi tanahnya beda antara fair dan nilai U. Nah, nah sekarang bagaimana kalau harga belinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya? Yaitu sebesar 120. Berarti investasi pada cash sebesar 120. Nah, ini dihitung dulu 100%-nya ya. Jadi langkah yang kedua adalah membagi harga beli dengan persentase kepemilikan. Dapat 150, berarti ada different sebesar 10. Bahwa harga belinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya. Nih, dimasukkan ke schedule alokasi. Ya. 80% induk, 20% NCI, ini totalnya 150. Dikurang 160 dapatlah 10 minus ya. Karena apa? Karena nilai bukunya lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Sehingga dalam kurung ya. Asumsikan bahwa kalau ada different itu diatribusikan atau dialokasikan ke PPE ya. Karena PPE-nya overvaluation berarti pencatatan PPE di laporan keuangan itu terlalu tinggi ya sehingga harus dikurangi ya. Karena dia minus maka lawannya plus supaya nilainya nol. Oke, masukkan ke kertas kerja. Tadi bukan len ya, ini harusnya PPE nih 10.000 ya. Bahwa PPE-nya harus dikurangi sebesar 10.000 berarti makanya dia ada di kredit ya. Nah, lalu investasinya dihapus. Differentnya tadi ada 10.000 di sebelah kredit ya. Langsung dialokasikan ke PPE maka dia pindah ke debit sehingga selisihnya nol. Ya, terus S menghapus equity, semua equity S dihapus dan NCI-nya dicatat. Terus jumlahkan. Sudah itu bikin jurnal eliminasi. Ya. Equity-nya S semuanya dihapus, pindah ke debit. Investasinya P yang tadinya dicatat di debit pindah ke kredit. NCI-nya dicatat. Lalu difference-nya di sebelah kredit sebesar 10.000. Langsung dialokasikan berarti pindah ke debit dan muncullah PPE. Karena PPE-nya mau dihapus. Nah. Oke. Nah, ini subsidiary treasury stockholding. Bagaimana kalau ternyata anak punya saham treasury? Nah, pada saat dia diakuisisi oleh perusahaan induk, saham treasury itu adalah akun kontranya equity, ya. Maka itu harus dieliminasi. Nah, di sebelah kreditnya itu dieliminasi sebelah kredit. Investasi akun. Ketika akun investasi dan equity anak dieliminasi pada laporan kertas kerja, berarti saham treasury juga ikut dihapus pada saat eh, dibuatnya jurnal eliminasi. Tapi karena saham treasury itu dicatatnya sebelah debit, maka pada saat dihapus dia pindah ke kredit. Kalau ada piutang, ya, utang dan piutang antara induk dan anak atau intercompany, ya, intercompany itu antara induk dan anak, baik itu hutang dagang, hutang wesel, ya, hutang bunga, semuanya harus dieliminasi.
Eliminasi juga dilakukan pada transaksi akrual. Nah, jadi semuanya dieliminasi. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang kalau ada yang mau ditanya, tinggalkan komennya di YouTube. Hehehe. Oke, demikianlah kuliah kita pada hari ini. Silakan ditonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.